Saya duluan. Dia sembunyi dan kamu membuka apa? Ya, Tuhan. Ada beberapa orang juga sudah mulai duduk-duduk sambil berteriak permenko. Can I hide and blend di antara mereka? lari terus ke tenda karnival yang lupa. Tapi kalau misalnya aku mau coba, apakah aku harus bayar? Nyamperin. Kamu tadi yang ini menumbangkan patung ini. Well, selamat bergabung kembali di episode kali ini di mini series TND The Broken Compass. Di minggu lalu, kebetulan di episode kemarin, para petualang kita terpaksa harus melarikan diri dari karnival karena ada orang misterius yang mengajak mereka, dan reveal yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah terjadi perang antara Genovia dan Kaisar. Well, kalian semua, kalian berempat yang masuk ke dalam circle, kalian berempat bersama dengan Maximilian yang masuk ke dalam circle tadi, sekarang berada di kota Gretschland. Ya, kalian terpindahkan gitu menuju ke sebuah rumah tua reot yang dengan perabotan yang sederhana, tapi di situ kalian bisa melihat bahwa kayak tempat ini tuh meskipun reot tapi masih terlihat sangat kokoh dan kuat gitu ya. Dan di sini ternyata ada beberapa artefak elf, dan jadi ini kayak safe house gitu. Jadi kayak meskipun kelihatan seperti rumah biasa, tapi sebenarnya dia di dalamnya cukup luas gitu dari yang terlihat, dan dia ada di tengah-tengah pemukiman keluarga. Kalau kalian lihat ada kayak rumah di tenggara yang warnanya coklat sendiri di bawahnya pohon, itu di situ kalian. Mana tadi? Tenggara. Bukan tenggara, barat laut. Hah? Barat laut tenggara yang mana? Barat laut yang dari atas berarti. Barat laut apa tenggara? Bawah kiri Bawah kiri kan. Sorry. Timur tenggara Selatan barat daya, barat laut, utara atas kiri, timur laut. Aduh. Rumah warna? Ini. apa ikut kiri semua. Oh ini. Oke. Tunggu. Yang mana? Oh deket gate. Di dekat gerbang sebelah barat, di sisi atasnya. Ini yang warna coklat. Ini gerbang nih di atasnya. Oke. Nah, naik ke atas itu tuh. Masih. Ya, kalian masuk ke dalam rumah. Kalian sudah berada di lingkaran yang ada di dalam rumah tersebut, dan kalian berada di dalam rumah saat ini dan diteleportasi dari situ. Kalian bisa lihat di sini ada kayak beberapa fasilitas yang untuk bertarung ya. Jadi ada kayak alat untuk mengasah pedang. Di sini ada kayak beberapa botol-botol untuk membuat potion ramuan. Di sini kalian lihat ada beberapa amunisi juga, dan di sini kalian lihat ada beberapa peralatan. Ketika melihat itu, apakah Nom bisa mengetahui salah satu pedang atau equipmentnya tuh? Nah, ini sangat berharga. Kamu lihat semua. Bukan salah satu, Semua pedang yang di sini adalah pedang khusus buatan blacksmith elf. Iya. Dan pedang ini dibuat dengan cara yang sulit sekali direplikasi. Kayak semua pedang di sini itu pedang yang fine, pedang yang berkualitas tinggi. Fine sword. Oke. Yes. Ini berarti surprise ya. Maximilian bilang pada kalian, Nona, esok pagi kita harus segera kembali menuju ke Genovia. Malam ini kita akan beristirahat di sini. Tapi seandainya tempat ini diketahui, kita harus segera melarikan diri. Jadi aku ingin malam ini kalian beristirahat, tapi tetap terjaga karena kita harus mungkin ada kemungkinan bisa lari. Interupsi. Oke, kalau diserang kita harus segera pergi.
Iya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa tuan-tuan dan anak pergi dari Krishna segera mungkin. Pagi tadi saya mendapatkan burung pesan yang menyatakan bahwa negara Genovia sedang berperang dengan kekaisaran. Tunggu, ini pintu daruratnya di mana? Sama tangga daruratnya? Biar spesifik Pak ini Pak. Dia nunjuk ke arah rumahnya itu situ ada 2 pintu, ke depan sama ke belakang. Kalau yang ke belakang tuh ngarah ke tembok gitu. Pintu for nothing ya berarti ya? Pintu dibuka ke tembok. Pintu ngarah ke tembok berarti pintu dibuka tembok. Mau buka berarti pintunya? Hah? Mau buka berarti pintunya? Enggak. Kan penjelasan dari bapaknya. Konfirmasi. Gimana? Pintu mengarah ke tembok, berarti pintu dibuka tembok. Iya. Oke. Tunggu, itu pintu atau ruang refleksi Pak itu? Itu pintu. Itu tempat keluar kita. Misal Pak, misal. Panik nih. Kira-kira nanti kita bisa balik ke sini lagi nggak? Saya harus membuat persiapan sihir yang membuat saya bisa. Saya harus menggambar lingkaran ini. Dia nunjukin kayak lingkaran buat yang tadi kalian datang di situ, kalian kayak lihat ada kayak sebuah lingkaran terbuat dari darah gitu, ada kayak ornamen-ornamennya gitu, ada kayak bintangnya gitu dan banyak tulisan-tulisan sihir magic yang kalian kenal. Terus kalian mungkin belum tahu, tapi untuk kalian yang bisa merasakan arkana itu masih ada reduksi arkana kuat yang muncul dari lingkaran tersebut, seolah-olah sebuah benda besar baru saja mengeluarkan cahaya sihir yang keras. Soalnya ini si Arnom itu dalam hatinya kan bisa nih pedang satu atau apa satu gitu. Waktu panik aja. Tapi dia masih nunggu opportunity ketika itu terjadi. Dalam hatinya Arnom bilang bisa nih ambil satu, itu kan pedangnya bagus banget. Gak minta gak apa? Panik ambil. Dia waktu si Arnom berkata seperti itu di dalam hatinya, si Arnom sambil senyum. Konfirmasi lagi. Yes. Si Maximilian. Yes. Lihat 3 orang atau 4 orang? Dia hanya lihat ada 3 orang, satu Nona Halda dan satu Tuan dan satu Tuan. Orang. Ya, baik. Richard. Enggak. Enggak, oke, aman. Jadi dan Anda masih mau diam? Diam di belakang. Kasih kode kalau mau diam ketuk 1. Kalau mau keluar 2 kali. Nanti tahu. Ya udah jangan ngomong ntar ketahuan. Bisik. Jadi kamu ngomong sama di bawahmu. Enggak, ini Pak, bentar Pak, kok bau badannya. Well, ini kesempatan kalian buat dapat rest. Ya mungkin kalian akan dapat kongres semua. Kongres, jadi kalian bisa ngefullin spell dan lagi kalau Anda butuh ya. Tolong buat saya makanannya double ya Pak. Saya makannya. Masalahnya buat dia, tapi saya double ya Pak, karena saya makannya emang banyak gitu. Enggak apa-apa Pak, aman? Terus dia langsung ngasih kamu kayak wafer bread. Ini adalah wafer bread. Satu keping roti ini bisa mengisi perut orang dewasa. Kalau anak-anak Pak, seukuran segini Pak? Setengah aja cukup. Oke. Maaf saya tidak bisa menyajikan makanan yang baik, tapi mungkin esok hari di Genovia akan bisa menyajikan makanan yang baik. Nona Kana, saya sudah menyiapkan ruangannya. VIP. Emang menandakan kalau kita hanya rakyat biasa, rakyat jelata. So dia lihat si Maximilian membungkuk di depan Ngana terus mengarahkan dia ke sebuah pintu yang ternyata kalau pintunya dibuka itu tuh ruangan di dalamnya lebih besar daripada ruangan di luarnya. So basically dan kalian bertiga bisa melihat bahwa di ruangan itu tuh kayak blue merah, terus kayak empuk, berkarpet hangat gitu. Terbuat dari silk gitu ya. Iya, apa? Sutra. Terus yang persilahkan kalau Tapi tunggu sebentar. Iya, Nona. Aku ingin berbicara dengan mereka dulu boleh? Oh, baik. Halo, sebelumnya kita belum berkenalan kan? Tuh, saya asal ngikut aja, ada orang kuat gas. Ada orang kuat gas ya. Oke, jadi anggap aja ini perkenalan bertiga. Tiga. Karena
Berdua. Iya, jadi kenal. Halo. Kamu boleh nge-roll perception untuk melihat Apakah kamu melihat sesuatu? bahwa sebenarnya di dalam jubahnya di John Arum itu ada Si jubahnya ada yang menonjol gitu. di jubahnya ada yang menonjol apa enggak itu kan 8. Bukan itu di 10 itu. pakai yang D20 ya. Yang bundar Oh, banget iya, dia. sorry. Wah, 14 ya sih jadi. Sama perception. Nggak lihat. Oh, perception. Kamu tidak merasa ada yang aneh? Yes. Oke, jadi setidaknya Kalian melakukan perkenalan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Kenal dulu. Halo semuanya, maaf karena tiba-tiba kalian diajak untuk di dalam masalah tempatku, Genovia. Ya. Sebelum perkenalkan, aku karena Halgar seperti yang mereka sebutkan tadi, sebenarnya aku tidak mau disebut seperti itu, tapi ya darurat di negaraku. Maaf sekali, kalian harus diajak untuk hal ini. Nah, it's okay teman. Sebelum itu, perkenalkan saya Arno. Dan sepertinya saya akan agak kesusahan untuk ngobrol seperti para penjaga itu, dan ya inilah saya seorang pengembara dan saya hanya tertarik untuk mencari kekuatan, dan tentunya ajaran ini sepertinya akan membantu saya mencapai tujuan saya. Jadi it's okay. Tapi nggak terlalu berat, masa keberatan. Sambil ini Pak, gitu meregangkan punggungnya gitu. Kau baik-baik saja. Ya. Bisa roll perception nggak? Iya. silakan. Bisa. Roll saja. Iya, itu sama aja. Roll saja. Iya, itu sama Bang. Astaga. Mereka fokus sama obrolan. Kalian berdua, Maximilian nggak menyadari sama sekali kalau di jubahnya si Arno itu ada benjolan besar ya di bawahnya. Udah kayak barongsai tapi kayak tidak ternotis gitu kan, sudah kayak udah dua orang kedua gitu kan, yang keempat oke udah oke. Kakinya naik. Ya kan makanya tadi sininya berat, sini sakit. Digelendotin. Ternyata diganduli dong. Ini mah bukan ketempelan jin gitu. Ketempelan howling gitu. Kamu sepertinya punya sesuatu. Yes. Memang ini punggung saya udah lama seperti ini. Kemarin habis ketabrak kebu gitu. Iya, kebo-kebo di dataran hutan sebelah timur itu tuh emang besar-besar, jadinya kayak nggak sengaja kemarin, jadi ya masih benjol ini sebesar ini. Iya. Tadi ditepok-tepok. Oke. Jadi mungkin itu. Kalau Anda siapa ini? Ini saya lupa itu. Siapa ini? Aku langsung aja. Oh, Waffle. Oh, Oke. Namamu sangat unik. iya itu sebenarnya originnya dari slang dari daerah saya. Oh. Saya itu favorit saya, jadi itu jadi nama saya. Keluargamu Mungkin. berarti suka makan ya? Nggak salah sih. Berarti betul. Siapa yang nggak suka makan? Siapa? Kalau kita tidak makan, kita tidak nasi. Betul. Loh, sebenarnya. Dan sepertinya waktu ibu melahirkan tuh dia ngidamnya tuh ngidam itu. Iya. Sangat ngidam gitu. Oke. Gitu. Sangat logis, oke. Silakan untuk beristirahat dulu di sini, jika butuh apa-apa bisa panggil ya orang yang tadi tuh yang memanggil kalian. Maaf kalau misalnya tidak bisa menjamu kalian dengan baik, tapi kemungkinan saat kita tiba di Genovia nanti, aku jamin kalian akan mendapatkan yang lebih baik dari ini. Udah, Oke, dadah. See you tomorrow. Gini. Dikunci. Masuk ke ruangan dulu. Kabur. Dikunci nggak? Iya. Dia kayak, Drained ini ya, energinya sangat kekuras aja untuk ngobrol sama singkat itu ya. Ya. Ya, sementara itu perkenalan kalian untuk sementara ini, dan kita kembali pada Sorry, bentar. Berarti kan ini long rest ya? yes. Saat mereka semua tidur, di situ ada quarter staff yang kualitasnya bagusan ya? Nanti. Sementara kalian semua bersiap-siap untuk bersiap-siap tidur, kita akan mengalihkan kita ke perhatian kita ke Picard. Picard, kamu dan Arthur, dia membawa kamu menuju ke
meliuk-liuk melalui gang-gang sempit kota, melalui tempat-tempat pembuangan dan melalui bangunan-bangunan yang ada di bangunan-bangunan yang ada di selatan kota Krishna. Dan kalian menghindari pusat kota dan kalian sampai pada ya itu kalian sampai di area dekat-dekat rumah Hermes. Sebelumnya, kenapa kamu bisa tahu identitasku? Wow, Tuhan yang terhormat, sebenarnya kami bisa merasakan banyak hal. Saya adalah seorang yang dilatih dengan tipe sensor dan aneh sekali karena melihat Anda seperti melihat Faye dari dimensi yang lain. I see. Tapi ini sangat unik dan membuat saya tertarik karena Anda bukanlah Faye, tapi Anda seorang manusia. Tuh. Kalau misalnya Anda bisa melihat saya yang auranya sebagai Faye, Yes. apakah ada orang yang mukanya seperti saya tapi tidak sebagai Faye auranya? Selama 300 tahun saya hidup, saya belum pernah melihat yang seperti Anda. Bukan seperti saya, tapi mukanya persis seperti saya. Tuhan ya, balik lagi. Tuhan yang terhormat, saya belum pernah bertemu orang yang mirip seperti Anda. Tentu dalam hidup saya yang panjang, saya yakin saya melihat banyak wajah, tapi saya tidak yakin saya melihat orang yang persis seperti Anda. Oke, apakah di sini ada kerajaan Kalisti di sini, atau dengan kekuasaan under Kalisti di sini? Kerajaan Kalisti. Dulu ketika saya masih muda, Umur 20-50 tahun, ada sebuah kerajaan yang hancur yang mirip seperti nama yang Anda bilang. Apa yang Anda maksud kerajaan Celestia? bukan persis seperti yang namanya Kalisti, bukan Celestia. Oke. Nah, kalau begitu belum ada. Baiklah. Maaf, tadi OJ namanya siapa? Arthur. Arthur. Oke, balik lagi. Oke, Arthur, tunggu di sini. Dia akan masuk ke rumah dan pamit dengan Ernest, dan aku akan ikut dengan kamu. Baik, Pak. Saya akan menunggu dari sini. Oke. Kayak dia buka gerbang gitu, mukanya kayak gini kan, dia buka gerbang. Pak Ernest! Halo, kau sudah kembali di Card. Iya. Bagaimana? Apa kau sudah mengantarkan obat yang aku beri? Iya, itu beli. Anyway, iya udah tak antar, cuman tadi ada. Itu aku nggak tahu itu apa, tapi merah-merah besar. Terus kan tadi candyku hilang. Pak anak yang malang. Coba dia anak kamu. Ya, jadi kayaknya bentar lagi aku mau pergi, pergi adventure lagi. Makasih banget udah apa namanya membuat aku lebih tahu tentang herbal di sini, main tanah di sini. Ya, kekuatan-kekuatan dari bumi ini pasti akan menjaga kita, terutama orang-orang tersikir seperti kami. Oke, mungkin kayak yang ngeluarin kayak pouch gitu isinya bunga matahari. Oh. Bukan biji bunga matahari. Ini biji bunga matahari. Benih yang aneh sekali. Aku belum pernah melihat benih ini. Iya, aku bikin sendiri. Tiba-tiba muncul di mimpiku. Gak tahu itu mimpi apa benar. Tapi ini. Muncul di mimpi. Membuatnya dari mimpi. Buatnya beneran, cuman idenya dari mimpi. It came to me in a dream. Dia bingung, dia grup, dia investigate. Mau aku mekarin. Oh ya, tentu. Aku ada nggak ya?
ada aktifkan kemampuan. Druid Crown. Tuh. Wah, bunga yang indah sekali. Iya, ini bunga kesukaannya aku. Bunga dari kampung halaman. Wah, terima kasih akan hadiah ini. Aku akan menyimpannya dan memperhatikannya. Dia menerima yang kamu beri dan dia segera masukin kamu. Sebagai balasnya, tunggu sebentar. Dia naruh ke situ. Dia ngambil dia masuk ke ruangannya yang ada kayak penyimpanan gitu, dan dia gerak-gerak buka-buka itu, dan dia mengambil sebuah buku tua usang gitu. Dia meniup, dia mengambilnya dengan kayaknya berat gitu, ditiup sama dia. Dia berusaha membersihkan buku besar ini. Kamu bisa lihat bahwa bukunya hampir kayak mirip kamus gitu ya, tapi nggak begitu tebal gitu. Tapi kamu bisa lihat buku ini usianya tua sekali, bersampulkan coklat dan berengselkan emas dengan gembok yang terornamenkan. Kamu lihat di situ di depannya ada gambar tumbuh-tumbuhan, dan dia memberikannya padamu dan berkata, ini Pika, meskipun waktu kita sangat sebentar, tapi aku merasakan kita orang yang memiliki kesamaan yang sama. Aku ingin menghadiahkan buku ini padamu. Ini adalah hasil kerjaku selama 10 tahun. Ini tapi kok Sudah bawalah. Aku sudah tua dan aku sudah hafal apa isi buku ini, tapi semoga buku ini berguna untuk orang. Udah hafal. Terima kasih. Digembok nggak? Masih gembokan? Digembok. Kuncinya dikasih. Dia bilang sama kamu bahwa dia hanya bisa dibuka menggunakan sihir, dan dia mengajarkan kamu unlock. Wow. Dia cuma nge-unlock gemboknya itu doang. Buat unlock itu tak? Itu kan. Still good gitu. Iya. Still good. Jadi ini emang buat Kalian berdua di situ ngelatih mantra gitu. Mantranya gampang banget sebenarnya. Cuman kalau misalnya orang nggak tahu kombinasi ini, bisa dibuka tuh kayak versi sihir dari gembok kunci. Halo Mora. Hah? Kena kopi kan? Sorry. Halo Mora. Iya, halo Mora. Iya, halo Mora. Siap. Bagus. Terima kasih Pak Hermes. Sehat-sehat ya. Ya. Bilang sama masnya yang tinggi kepala itu buat jagain. Tuan penjaga yang kemarin. Iya. Oke. Bismillah, aku mau adventure. Ya. Selamat bertualang. Iya, itu kayak Hati-hati di jalan. aku kayak keluar dari halamannya gitu. Dadah. Terus gitu kayak buka gerbangnya. Dia di depan pintu masih dadain kamu. Dari kehangatan rumahnya dia pegang tongkatnya di dan kamu bisa merasakan aura kesedihan. Sedih. Aku juga ikut tadi. Terus Arthur di depan gerbang. Arthur ada. Kamu ketika kamu keluar gerbang, kamu tuh kayak ngumpet di pojokan gitu. Oke, terus kayak aku ngeliat kantor. Iya. Terus kamu jalan ke arah aku. Kamu lihat Pak Tua Hermes sudah menutup kembali pintu tubuhnya yang reot itu, dan kalian pergi ke persembunyian yang ditempati sama pakai daun. Gak ada tisu. Jadi dia ke Druid Craft dulu set, sangat simpel sekali ya orang jalan gitu. Selama ada di sini berarti penjaga kota tuh bingung kan, pada tanaman di sini, pada tanaman di sini, pohon apa? Yes. Sakura. Well, ya. Kamu sudah bertemu lagi dengan mereka ketika kamu membuka pintu. Kamu bisa melihat Wafer tertidur, karena entah ada di mana, dan kamu lihat ada Arno sudah tidur. Lalu kamu lihat seekor makhluk yang berwarna coklat. Dia sedang kayak membuka-buka penyimpanan senjata. Oke. Stealth. Siap. Aku stealth. Ya, oke. Guidance. Yes. 11. 13. 11 tambah 15. Kamu tadi kan nggak stealth ya, karena kamu pikir posisinya udah aman, mereka semua udah no. So, oke.
passive perception kan? So, kamu tidak dalam mode stealth, tapi kamu bisa keluar dari jubahnya si Arno. Yes. Dan kamu tidak sadar, tapi kamu sedang mencari-cari tongkat di sini. Entah kenapa bangsa kamu itu lebih suka dengan benda-benda berbesi dan pedang, ya. Jadi belum ada tongkat yang kayaknya lebih bagus. Itu elf apa dwarf ya? Apa? Elf apa dwarf? Siapa? Kok berbesi? Iya, maksudnya kebetulan ini Yes. senjatanya elegan, besi tapi elegan gitu. Oh. Jadi kayak Ada ukirannya. ada ukirannya. Kamu bisa lihat ada beberapa pedang yang kayaknya kok ini apa kayaknya bersihir gitu. Ada pedang yang cuman kayak diayun doang tapi dia terus berubah warna gitu. Kalau Anda nyadar ya, deskripsinya dia, kudanya yang kemarin itu tuh, yang komen di Putar, itu yang buat itu tuh bukan pengrajin, penyihir. Yang buat penyihir. Jadinya ini besi-besi aja. Oh, kamu tahu dari mana tuh? Oce. Kan tadi ngetis. Oke. Aku kan stealth nih. Yes. Ingat dia. Berapa stepmu? 15. 15. Pasifmu berapa? 15. So, ketika kamu masuk, kamu langsung menyadari bahwa ada suara pintu buka juga. Data, tapi nggak ngeliat aku. Tapi lihat kamu. Terus kayak kami ada kayak sekalian saling melihat sama lain. Dia langsung diam, kamu lihat langsung diam. Dancing light. Kamu mau ngapain? No. Pas ini keren. Kamu mau ngapain? Enggak apa-apa. Sambil nutupin atau cek. Enggak apa-apa. Saya cuma bertamu. Outdoor? Tenang nggak? Arthur datang dari belakang gitu kan habis mastiin di luar ada yang ngikutin apa enggak. Arthur kembali. Siapa kamu? Arno, jangan tidur. Kenapa? Kenapa? Dengar nggak? Perception dulu. Perception dulu kan? Lagi tidur kan dia? Iya. 17. Ya, kamu terbangun dan kamu nyadari kan. Ada apa ini? Waktu kamu gara-gara kamu teriak seperti itu, si Maximilian yang lagi tidur di hemoknya dia tuh ikut bangun gitu. Ada apa? Rame. Kalian kayak Spider-Man gitu kan tujuk-tujukan. Ayo jawab, kamu mau ngapain nih? Adik kamu ngeliat di atasku tuh ada Cover, light. roll perception juga. Oke. Ngeliat Ngorok berarti. Sangat ngantuk, sangat ini. tambah berapa? Kelelahan. Nggak ngaruh. Persepsinya nol. Jadi, Persepsinya. Wafer mau putus kan tuh. Apa sih? Baik-baik. Beda. Tumuru. Loh, Anda nggak lihat? Kan tadi waktu lawan creature itu saya di situ. Gimana saya tahu aku naik anu. Ada di situ, masa nggak lihat? Pak dan- Ab yang baru bangun itu tadi. Iya. Juga Kita jalan berempat tadi. Iya, kita jalan berempat loh Pak. Tadi loh Pak, masa Bapak nggak nyadar sih? Oh, Cuman Bapak- emang mungkin Bapak lagi nggak fokus pandangan ke atas, jadi Bapaknya nggak tahu kalau di bawah itu masih ada sosok ini. Arthur. Kayak aku minta tolong Arthur kayak masukin dia. Gitu. Tarik sambil angkat tangan. Arthur ini sih tetap ngeluarin ini. Terus dia meskipun Arthur itu dari rock gitu, tapi dia tiba-tiba kayak ngeluarin Tiga. enggak, dia kayak ngeluarin Spear. pisau, tapi handle-nya panjang. Dan ketika dia ngarahin ke kamu, handle-nya itu tambah panjang. Jadi sebuah spear. Nyoiku. Terus si Maximilian detektor sekarang. Detektor. Karena dia yang mikirnya dari tadi ngikutin. Dia Mau ada berkata- deception. Dia berkata benar. Terus si Eno juga dia muter gitu kan, sing, ding, tuh. Terus jadi pada lagi serap gitu. Jadi baiklah, Tuan Ukom, Tuan Ukom. baik, Tuan Ukom. Sepertinya Anda sudah menemukan markas kami. Apakah si
si Maximilian juga masih ngedetek thoughts kamu dan kayak dia juga kayaknya kayak tatap-tatapan sama Arthur dan Romy Arcana atau Romy apapun perception itu dan dia mereka berdua juga ngeliat kamu, mereka lihat-lihatan satu sama lain gitu. Dan tatapan mesra gitu. Lo tetap apa? Ini orang dari mana? Kayaknya tadi nggak ada. Apa salah lihat? Dia mantuk-mantuk gitu dan kayak baiklah. Ya, kalian percaya nggak tuh? Dan ini tenang. Segampang itu, mohon maaf. Segampang itu kalian percaya dengan detektor, kalian ngasih detektor gitu. Ke berapa roll tadi? Aku 17, 6, 2, something 20 ke atas. Oke. Kamu sadar bahwa Maximilian nge-cast detektor dan dia nge-message atau menggunakan telepati apapun untuk berbicara dengan kamu. Oke. Aku message juga ke dia berarti. Kamu punya message? Iya. Message siapa? Carter. Nanti SFX Prosper di sini. Thank you. Jadi benar mereka itu. Walaupun dengan detektor, aku tahu mereka bisa berbohong di pikiran mereka. Aduh, kontes. Apakah dia teman Anda, teman? Teman apa nggak kenal mereka? Jadi dia bukan teman. Bukan temanku. Oh, tapi apa dia membantu Nona Kana tadi? Nona Halder. Tidak tahu. Karena Baik, saya mengerti. fokus sendiri. Terus dia lihat lagi ke Arthur gitu, setelah terus mantuk-mantuk gitu, terus si Maximilian balik ke saya mengerti. Maximilian turun terus mempersilahkan kamu dan mempersilahkan kamu untuk dia kayak gelarin gitu ekstra bed gitu. Gelarin ekstra bed di sampingnya dia gitu. Cuman sekarang setelah dia gelarin mereka berdua lihat-lihatan gitu dan kembali ke rutinitas mereka, tapi si Arthur tetap megangin pisaunya dia dan duduk di depan. Pak, pisaunya kok kayaknya keren. Terus si Arnold Tapi keren. bagus deh. Seriously, keren nggak? Keren kok keren. Kan cuma punya pisau gini aja Pak, nggak bisa apa-apa, cuma gini doang gitu. Teman-teman sekalian, saya rasa akan sangat bijaksana kalau kita beristirahat karena esok hari kita akan melakukan perjalanan panjang. Say no less. Di depan bobo yang sudah disediakan ya. Kamu lihat Bika. Untuk kasur yang digelarin tadi 1 apa 2? Gimana maksudnya? 2 kan? Kamu 1, kamu Oh iya, dari. kirain 1. Kalau 1 kan berarti udah dipakai dia. Ya. Nyari sofa berarti. Masing-masing 1. Kalian dikasih. Oke. Tapi si Arthur tuh entah kenapa jadinya berjaga. Terima kasih Arthur. Terima kasih. Yes. Meskipun kalian lihat Maximilian tidur. Dan larinya bikin aku udah kelihatan kalau ada yang kolektor di sini. Apa coba tak selip ya ini. Jangan teman tidak boleh saling menyerang. Teman, emang kita kenalan? Enggak, kan ada Arthurnya. Oh iya. Arthurnya. Dan ini saya mencoba save Anda ya, mohon maaf. Oke, ini kita tidur semua. Kalian semua dapat long rest? Dan Udah. apakah ini berarti malam ini tidak ada action lagi ya? Berarti karena juga di dalam chambernya dia. Ya, karena di dalam chamber gitu ya. Cling. Garis bawah, Garis bawah full italic ya. Dalam chamber ya, udah enggak apa-apain. Enggak, benar. Karena cuma duduk diam sebelum dia tidur, dia nulis surat, terus manggil piaran dia, tolong kirimkan ini pada ibu. Kamu manggil piaraanmu, ini kamu sudah nulis suratnya, kamu masukin ke gulungan dan kamu piaraanmu datang lewat pintu yang kamu buka. Dia terbang dengan angin dari langit dan dia turun. Dia mendarat di tanganmu gitu, terus dia minta dilus-lus. Terus kamu ngasih suratnya ke tempat kayak pouch yang ada di kakinya dia dan dia terbang lagi. Tidur. Kamu tidur, oke. Ada lagi action lagi malam ini? Mungkin ini sebelum tidur doa dulu. Allahumma. Semoga nikah. Oh iya salah. Hati-hati doanya salah. Kena deh, langsung
bad luck. Saya Kristen dan saya tahu. Apa kamu nggak puasa? Iya, balik lana, udah balik lana. Di dunia ini doa tidurnya itu, doa tidurnya itu. Oke. Iya. Salah tahu lah. Nolnya sorry. Last day sebelum long rest, can I ask cast detect magic dulu? Ke ya Area sekitar. enggak ke Detect magic itu kamu nyalain dan kamu merasakan dalam 30 feet benda apapun yang magical gitu ya. yes. Spell magic ya. Oke. Ke tadi inventory yang tadi saya masih belum menyerah. Oke. Nah, detect magic itu Apa apa aja? Verbal, somatic atau material nggak? Kalau kamu di depannya akun, kamu tiba-tiba langsung detect magic. Yakin? Di depan posisi ya? Iya, kamu tuh ngeliat nih kamu. Ya. Kalau gitu gini aja deh. Nggak apa-apa, lanjut aja. Enggak, kalau gitu gini aja deh, karena saya kan ada sleep ya. Enggak usah. Aman. Udah. Ya udah. One point for Blair. Oke, kamu dengan beraninya mengutarakan detect magic di depan Arthur gitu kan. Which is for your information, Arthur itu elf Yes. Dan dan dia tidak tidur Yes. sampai meditate. Yes. So basically dia di sini untuk keep watch kamu, terus kamu detect magic dan kamu merasakan bahwa seluruh penjuru rumah ini termasuk genteng dan ruangannya semua memiliki arkana. Jadi kayak kamu floating with information gitu kan, gitu kan. Semuanya di sini. Demeka pusing. Enggak, tapi kamu sadar bahwa rumah ini bukan rumah biasa. Itu bawa semua tuh genteng. Bawa aja. Satu. School of Magic-nya apa? Hah? School of Magic. Sekolah magicnya siapa? Rumah ini. Ya. Everything yang dirasakan. Well, kamu bisa merasakan kalau sihir yang di cast di sini adalah sihir untuk kayak menyembunyikan sesuatu sih, kayak seperti concealment. Illusion. Jadi kayak seperti sejenis illusion School of Magic. Illusion dan abjuration. Kayak mix between both. Itu berarti kalau dari luar kelihatannya kayak tanah kosong gitu. Rumahnya nggak kelihatan. Oh enggak. Kita belum keluar, Pak. Kita masih di dalam. Iya, betul. Oke, siap. Tadi kita Itu yang kamu tahu ya berarti ya. Iya. Nah, nice. Oke. Oke. Because Ada benda yang Anda cari. No. Ya cuman ini aja kan ngetes aja kan siapa tahu ada satu artefak di antara senjata-senjata biasa. Tapi kok ternyata artefak semua gitu. Yang Ya, berbahaya. Sebenarnya bukan artefak tapi kayak Ya magical item lah. iya benda-benda biasa. Yo, that's all sih. I'm not looking for anything. Sure. Sure. Arthur menanggapi dengan sangat suspicious. Kamu bisa merasakan pisaunya dia terjadi apa aja sih? Oke. Ya, iya. Dan akhirnya pagi datang. Gitu? Apakah? Ya, oke. Dan akhirnya pagi datang dan silakan roll D20. Kita semua Kita kalian semua. flat. Flat. 10, 17, 13. 13, 6 6, 4 17. Aku. Kamu bangun dari chamber kamu. Enaknya. sangat nyaman. Itu sebenarnya sedikit lucu karena kamu adalah seorang kamu masih butuh tidur meskipun kamu mempunyai darah elf Iya. dalam tubuhmu gitu. So kamu bangun dan ini masih pagi buta. Elf tapi tetap butuh bobo cantik. Ya, tentunya. Technically Technically. Oke. Tuh karena bangun kepagian, dia keluar dari kamarnya ngeliatin
masih pada tidur. Kamu lihat Arthur di situ masih berjaga. Nah. Pisaunya masih panjang nggak? Pisaunya masih panjang. Oke. Oke. Yang kemarin cuma ada 3 orang, sekarang jadi orang 6. Iya. Karena lihat tuh, Arthur, kamu nggak istirahat. Nona, saya darah murni, saya tidak menyusui. Lalu itu siapa? 2 orang baru. Dia adalah orang yang membunuh monster kemarin dengan bintang-bintangnya dan dia. Sejujurnya saya masih kurang yakin. Saya sempat mengira apakah itu peliharaan Tuan Arnon, tapi saya sudah melihat banyak topeng monyet di. Jadi. Oke. Ini nggak ada ini ya, nggak kesuriganya ini pasti gitu. Topeng monyet gitu. Caranya topeng monyet. Saya tidak tahu. Jadi kalian cuma ngeliat doang. Kalau yang ini aku tahu karena aku lihat dia keren sekali kemarin dia membunuh monster itu. Dia sangat kuat. Ada ininya nggak? Ada ininya? Mas, ada ininya nggak Mas? Ada ininya nggak? Oh nggak ada. Oh masih. Keluar balon nggak? Ini cuman ngorok aja. Terus habis itu karena duduk di sampingnya Arthur duduk aja blok. Ngejagain juga. Nunggu. Duduk. Gantian sip gitu. Jadi kamu dan Arthur sama-sama nonton si. Ini kayak ini ya subjek penelitian. Gitu. Kayak oh ini bangun jam berapa gitu. Asin tidurnya tidak tenang. Oke, setelah itu 17 ya? Iya. Aku 10. Oke, setelah 17 tadi kan 13, 14. 14. Dia bangun lagi atau di belakang lagi. Jadi masih pura-pura tidur gitu. Bangun, dia ke samping. Kok dilihat? Sekarang kamu lihat ada Kana, ada Arthur sama ada Maximilian. Mereka bertiga duduk barengan, genre bertiga gitu ngeliatin. Selamat pagi dan selamat malam tidur. Nice. Oh, ya. Wah, dia bisa berbicara. Gitu. Ditakut. Maximilian nggak tahu. Ya oke. Kamu tidur lagi? Yes. Oke, kamu tidur lagi. Ini belum terlalu pagi, tapi Arthur dan Maximilian akhirnya pergi dari observasinya terhadap Wukong dan membangunkan kalian bertiga untuk bersama-sama keluar dari kota ini pagi ini. Wait, sorry. Bertiga. Membangunkan mereka secara paksa. Berarti saya ditinggal. Kamu di Kan depannya. Oh iya. Ayo, Tuan Mika. Over. Kita harus bangun. Kita harus pergi dari kota ini. 4 itu bos banget itu. Segera. Karena aku belokkan guling. Perasaan aku nggak kasih guling. Gulikin dari daun. Pakai guling kamu. Bawa dari rumah. Tuan, saya mohon. Surprisingly si Maximilian tiba-tiba ngangkat kamu dengan kuat. Turun. Kan siram aja. Dia lebih airnya ke cairan itu. Kenapa aku di atas ya? Nyawanya masih belum sadar tiba-tiba ini. Turunin. Iya, oke. Turunin sama Maximilian. Oke. Kemana?
Sementara kamu masih ditungguin nyawanya Bangket, Arthur berusaha bangunin kamu, apa kamu langsung bawa? Kita ngapain kok bangun? Kenapa nih? Tadi malam, berdasarkan pendengaran saya dan sensor-sensor yang terpasang, kota ini mulai mengadakan jam malam. Kesempatan kita untuk pergi dari kota ini hanya saat pergantian jam. Pergantian jamnya sebentar lagi. Anda semua harus bersiap, kurirnya segera datang. Aku lihat sekitar. Loh, kamu siapa? Kan yang kemarin nabrak Anda. Kamu tidur. Oke. Jadi siapa? Emang kemarin ada apa? Oh kan dia kebanting kan, lumayan apa? Kayaknya kan. Iya. Jadi kayak tiba-tiba kayak tapuh gitu. Oh gitu, terus masih ingat, bukankah dia tadi yang kemarin yang terlempar pada Anda? Iya kan? Iya kan? Karena di belakang. Iya betul, Arthur di belakang kalian. Saksi hidupnya. Tapi masih di sampingnya kayak iya. Lihat ke bawah lagi. Oh, berarti yang kemarin aku omongin itu. Jadi aku cerita karena itu kemarin. Iya. Oh. Nah, terus tadi malam kamu di mana? Dia tidur. Enggak. Enggak, kan? Kemarin waktu ini. Kamu nanya, sorry. Kayaknya ke siapa? Kamu berarti nanya siapa? Nanya. Iya. Saya tidur. Kok aku nggak lihat kamu tidur? Enggak, Di posisi masih. Sekarang tidur. Oh iya. Kamu nanya ke Maximilian. Kamu nanya Mas Oh, Demian. iya. Iya. Terus apa? Kemarin saya mau bersembunyi. Saya harus menjaga identitas saya di kota musuh ini. Oke lah, ya udah. Aku malas mikirin. Baiklah, baik mana? Agak curiga tapi yaudah gitu. Tuan Arno. Kenapa? Ini, Sambil ngelap mata sambil ngelap liurnya tadi yang kenapa? tolong bangunkan teman. Hewan piaraan. Teman. Kita semua teman di mana namanya? Di Krishna semua teman. Di Krishna semua teman. Tolong bangunan teman Anda, kita harus segera Bangun kayaknya pakai aroma roti. Bisa nggak? Kan dia dikasih Kan roti. nggak ada aroma. Ada aroma nggak sih rotinya? Gimana? Roti. Rotinya ada aroma. Roti wafer itu tidak beraroma. Dibakar. Oke, kamu mencium bau roti bakar. Kosong. Ya, roti kosong dibakar gitu. Bangun. Rotinya dipegang, masukin kantong. Tidur lagi. Sambil Arto itu berusaha untuk mempersiapkan benda-benda seperti kayak membawakan perbekalan gitu lewat backholding. Mau. Permisi karena ini toilet di mana? Saya mau ngambil air. Enggak bilang ya. Iya, mau ngambil air. Elementalism. Di sini ya targetnya ya. Aku kan punya king sama ini ya. Tak gambar di mukanya. tak gambar target, tak gambar. Tolong di sini gitu. Aku keluar kayak satu gelas air ke kamu. Apa? Udah bangun? Angin. Angin. Anginnya hangat gak? Enggak dingin. Tapi kalau mau hangat bisa. Kenapa harus swim? Kalau hangat kan dari dryer. Iya. Apa? Kalau hangat kan dari dryer. Biar kamu kering. Aduh. Udah bangun? Bangun. Oke. Ketika kamu terbangun, kamu bisa lihat Arthur masih sibuk mengepaki berbagai macam barang di situ. Maximilian entah kenapa dia keluar dan dia pergi keluar dari rumah itu. Arthur lalu berbalik dan berkata pada kalian, menekan dan teman-teman sekalian, kalian boleh mengambil apapun dari tempat ini, tapi kita harus segera pergi dari sini. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Ada deker yang bagus nggak? Ya. Boleh minta deker yang bagus nggak? Ini deker saya udah mulai tumpul nih kemarin habis ini kegores-gores. Jangan sih, deker yang barusan dia. Take a folding. Ya. Kamu yang mana? Yang mana awal? Yang warna pink.
Maaf, maksud saya yang 500 pound atau yang 250 pound? 500. Nah, dia efek kamu. Itu holding 250 pound. 250. 500. Iya. Dan- Aku masukin backpackku ke dalam bag itu. Terus saya kirim jadi sling bag. Gini kan enak ya. Tadi dengarnya ada ini, dengar biasa tadi. Ada efek khususnya. Kamu bisa merasakan dagger ini dagger biasa, tapi dagger ini sangat dibuat dengan sangat baik Baik. dan baru saja ditajamkan. It's still a good dagger. Mau spirit. Tapi kalau misalnya nggak boleh, mungkin sepatu atau apa namanya gloves. Dia langsung lihat ke bawah kayak, kamu pakai sepatu? Karena itu. Dia nggak pakai sepatu. Makanya minta sepatu gitu. Ngomong gratis gitu. Dia mencoba mencarikan sepatu di situ. Kid size ya? Kid Kid size ya? Aku cuma melihat kau kayak bingung. Saya mungkin tidak punya sepatu kid size, tapi saya punya sepatu ukuran dwarf. Di sini Wow. ada lanjut. Maksudnya? Bisa dipakai kah? Kamu coba dan ukurannya pas. Oke. Ada efeknya kah? Atau cuma sepatu biasa? Kamu bisa merasakan sepatu ini sangat sepatu biasa, tapi sangat dibuat dengan bagus sekali. Iya itu. Oke. Fine. Di sini ada Thank you. glove nggak sih? Glove. Kau coba. Protection. Maaf, tidak ada. Kami hanya punya beberapa barang yang harus kami gunakan dalam misi terakhir di tempat ini. Kasihan ini soalnya kemarin itu kenapa-kenapa. Kenapa? Kalau misalnya kena glove protection dia bisa. Maaf, saya tidak bisa memberikan barang yang lain lagi. Oke. Mungkin saya bisa memberikan Anda clock lain. Dia nawarin clock, elfin clock, kayak mirip kayak yang dipakai makanan. Tidak, terima kasih. Cukup gitu. Sini ada. Well, ya. Untuk menjawab pertanyaan Anda Tuan, mungkin saya yakin Tuan Klein akan memberikan hadiah. Oke, dan Tuan Klein itu siapa ya? Ayahku. Iya. Jadi ini kita ke rumahnya dia. Iya. Iya. Kirain cuma dibawa ke sini doang terus dia jalan-jalan. Oh. Kami tidak bisa memberikan hadiah yang seminimal ini untuk orang-orang yang sudah menyelamatkan penerus tahta wilayah kami. Wukong keluarin Calligrapher Supplies. Yes. Pak, tanda tangan Pak. Tanda tangan. Mas ini bukan. Kalau cuma lisan kadang nggak bisa dipercaya. Ya. Ada pada tangan, Sebaiknya- mendingan ngasihnya signetnya dia aja supaya tidak dipergunakan dengan sembarang. Iya. Tapi kalau Nona Kana yang memberikan segmennya, saya takut lebih banyak kejadian yang lebih mengerikan. Jadi dia ngambil kertasnya itu, dia langsung menulis scribing di situ secara singkat. Saya dengan ini kepala divisi mata-mata dari wilayah Kresna memberikan hadiah kepada Tuan Wukong. Wukong sebuah hak yang harus diberikan pada saatnya nanti. Gitu. Tanda tangan gitu kepala pelaksana pusat mata-mata kota Kresna. Tadi itu Sama tanda tangan elf gitu. pakai motornya nggak pak itu pak? Pakai 10.000 gitu. Terus dia kayak gini, terus ada kayak reaksi arcana di situ. Pakai itu. Oke. Kalau gini kan aman. Orang ini mencurigakan. Ya kan Tuhan, ya kan Nona. Bagi kalian yang damai, roll perception semuanya. Yang damai. Iya, roll perception semuanya. Oh. Sorry. 15. Oh my god. Masih ngantuk kamu masih ngantuk. Wih, net 20. Kamu bisa mendengarkan suara samar-samar yang terdengar seperti dari luar. Cari di sana, cari di sana. Oh no. Oh. Kalau 17.
Agustus tahun 45. Kamu juga dengar yang sama Ya, dan 15. kamu sekarang juga ikut turut mendengarkan ada kayak suara-suara denting-denting baja yang berserakan. Bagaimana di sana? Terus ada orang seperti berteriak. Kalian penjaga selam harus menjelaskan pada saya di mana orang-orang yang kemarin pergi ke daerah ini. Terus kamu nggak begitu dengar banyak hal. Pak Hermes. Hermes. Oke, ini pas dengerin aku mau langsung prepare spell yang lain buat hari ini. Lanjut yang lain. Oke. Ada yang lain? Berapa tadi? Udah, sepertinya kita harus segera karena tadi udah mendengar kayak ada yang mau mencari-mencari gitu. Dan Aku nggak dengar dan dari suaranya tuh kayak mau nyari ribut gitu. Apa kita lawan aja? Karena tadi kan dibilang kalau misalnya kita harus pergi waktu pergantian jam, pergantian shift ya. Dan tadi bilang sebentar lagi. Kalau kita langsung jalan aja gimana? Takutnya kalau telat. Iya. Bagaimana? Nona, Selonjok. dia lihat ke kalian terus kayak saya cemas akan keadaan Maximilian. Apa Nona bisa kembali sendiri ke Genovia? Saya tahu Nona sudah. Saya tahu Nona mengetahui keberadaan kami berdua selama ini. Dan kami hanya mengikuti perintah dari Ibunda untuk mengawasi saja, tapi tidak pernah bercampur. Ini termasuk Faye, Joel, dan rombongan parti manusia yang menemani Nona. Saya yakin mereka adventure yang baik seperti para Joel. Tapi seandainya terjadi sesuatu, ya pasti akan ada elf yang membantu Anda. Semua pasukan kerajaan sudah dimobilisasi ke area perbatasan. Saya yakin Anda akan diterima dengan baik. Baiklah, kalau begitu. Terus sekarang pergi ngedeket ke mereka. Ayo. Tuan-tuan sekalian, saya harus menitipkan keberadaan Nona karena seperti dalam perjanjian yang saya buat, Anda akan diberi hadiah yang sangat pantas. Saya juga mau kalau gitu. Cotton candy. Sorry. Ya tambahin di kontraknya Cotton Candy sama saya deh. Ya yang setimpal sama dia. Kan saya yang ini yang bawa dia. Wani Biro. Tuan, saya yakin kalau Anda datang ke wilayah perbatasan dengan Nona, karena pasti Anda akan dikabulkan permintaannya. Guys, kayaknya suaranya apa? Suara-suara ganti shift akan makin dekat. Kalian lihat Maximilian tiba-tiba keluar dari pintu yang katanya tembok itu, terus ternyata sekarang bukan tembok lagi, terus sudah jadi lubang gitu ya. Cepat kemari. Mereka mau mengecek api. Terus si ngikutin apa itu? Kasih jeda ke kakak ini 8. Plus 5 ya? Plus 5. Max kalian jadi plus 5. Plus HP. Kalian semua menuju ke lubang ini. Kalian semua masuk ke dalam pintu yang aneh ini, yang kalian lihat tadinya adalah tembok. Sekarang ternyata dia berubah jadi kayak terowongan gitu. Wih, terowongan. Nice, ada ADHD, autism. Kalian terus berjalan dan kalian Maximilian itu malah ini sih. Semoga perjalanan Anda lancar. Dia hormat dan dia nutup pintu dari dalam. Jadi kalian dalam posisi itu gelap. Kalian juga hati-hati. Boleh nyarain torch enggak? Mas ada torch dia. Bensin light. Oh udah. Terima kasih. Ini agak meraba-raba tadi kok. Mau nyalain torch. Dancing light. Oh, Kamu udah nggak lihat baik Arthur maupun Maximilian lagi. Mereka kembali ke rumah itu dan kalian berjalan di terowongan ini. Jalan. Oke, kalian jalan terus sampai kayak kalian melihat secercah cahaya dari ujung dan kalian bisa merasakan kayak udara hangat gitu. Berarti udah mulai keluar terowongan ini kita. Dan apa yang kita lihat di luar gitu? Atau belum sampai keluar? Berarti kamu jalan langsung ke situ?
Oh iya, sangat. Kamu- Mata saya sudah kayak gelap-gelap walaupun ada tension lagi kan, tapi tidak suka dengan gelap-gelap. Silakan duluan. Silakan duluan. Jangan terlalu lama, Bro. Boleh sih bukan. kamu berjalan dengan percaya diri menuju ke arah cahaya hangat itu, sinar matahari menyoroti wajahmu dan kamu semakin bisa melihat gunung naik ke arah tangga yang sudah dibuat sepertinya puluhan tahun yang lalu melalui dinding-dinding yang batu yang dibuat lebih secara rapi sampai kamu keluar dari atas, keluar dari dalam lubang di bawah pohon di luar kota Krishna. Kalian bisa lihat kota Krishna di kejauhan. Dan ini senja. Oh. Teman-teman, cepat keluar. Apakah kotanya ada asap-asap? Di kota ini ada beberapa asap Ada beberapa asap yang mengepul warna hitam ke atas. yang mengepul warna hitam ke atas. Pak Nurnes! Itu di kota Gresnatnya. Iya. Senja itu sore atau Oh sorry, maksudnya dawn. Apa sih pagi? Pagi. Sunset. Yes. Sunset. Sorry, sunset. Sunset, berarti sore. Pagi apa sore? Pagi. Sorry. Ya berarti sunrise. Iya. I'm so sorry. Tenang, saya juga kadang kebalik-balik gitu. Apa ya pagi itu apa ya? Subuh lah. Iya oke. Dawn. Dawn. Ya oke dawn. Sorry, pagi hari. Oke. Roll me perception. Oh, Kamu. aku guidance oke, kaget. Berapa tuh? Ini Arman juga nggak mau takut, dia kan di depan. Ya oke boleh. Sama guidance juga. 17 Kalian sadar kalau ini kayak jalan rahasia gitu keluar dari kota dan kamu bisa melihat dari kejauhan kayak berlari-lari apa kayak penjaga di atas tembok tembok bentengnya gitu. tembok benteng. Oke. Find familiar. Oke. Nah, pakai ritual casting. Oke. Terus aku nge-summon owl. Oke. Aku mau ngeliat ke atas apakah kita ada orang di sekitar kita. Oke. Fenomena itu berarti kayak dari hewan yang ada di sekitarnya atau kayak dari... No, nge-summon aja. Oke. Kamu nge-summon owl gitu, terus dia terbang terus jadi kayak drone gitu. Iya. Oke. So kamu sadar bahwa ini tuh kayak wilayah meskipun kota Gresna itu dikelilingi oleh savana, jadi kayak padang rumput gitu. Tapi kalian sudah kayak di area yang mau masuk ke hutan. Hutan ya. Hutan di selatan kota. Jadi kayak di belakangnya kota Gresna itu ternyata kayak rawa-rawa. Dan ini wilayah yang hutannya itu. Kalau ya kamu lihat kalau tidak ada aktivitas orang, tapi di kota tuh ada kayak banyak aktivitas orang. Ini kita tahu nggak kita mau ngarah kemana jalannya? Kalian dispon di situ, dia sedang lihat pakai owl. Kalian nggak tahu. Oke kan. Sekarang kemana kita akan pergi? Nah, kita mau kemana sih? Iya. Oh iya. Sambil dengerin ya, tadi masih dengerin ya. Oke. Lihat pakai all. Dia di atas dia lagi putar-putar. Oh, yes. Gitu. Sebenarnya yang aku tahu kita hanya harus mengikuti jalan ini saja. Oke. Berarti mau langsung jalan aja ya? Oh no, kita bakal tersesat. Can I climb the highest tree? Ya sih, Mel. Kalau akrobat kah atau nggak perlu? Kamu Sorry. Kamu Buat apa? Buat Mau ngelihat. Buat ngelihat. Tapi Buat melihat ke depan. Oh gitu. Kenapa nggak pakai awal aja? Awalnya kan ngeliat ke belakang. Enggak, muter. Gak apa-apa sih biar apa Ya. namanya? dua lebih baik daripada satu. Enggak. Oh, enggak. Saya mencoba Biar- menolong Anda ya. Biar lebih ayam aja sih. Lebih Yakin pada diri yakin. sendiri. Kenapa? sementara ya. Apa? Sementara tadi kamu nonton pakai owl ke belakang, awalnya itu berputar aja gitu. Iya, berputar ngeliatin ke sekelilingnya. Jadi misalnya kita di sini. Awalnya gini. Oke, so Jadi dia bakal ngeliat apa yang ada di situ. oke, aku nanti harus aku acrobat ya. Aku bikin ikonnya gitu. Iya. Mau jadi manjat pohon? Yes. Insting. Oke. Kamu manjat ke atas pohon. Monyet memanjat pohon. Sementara kamu manjat ke atas pohon, tiba-tiba ada kayak seseorang yang kayak melambaikan tangan.
Yang lihat siapa? Yang menonton semuanya atau Kayak jarak beberapa meter dari kalian. Di sini. Berarti awal aku lihat dong. nah terus Lihat. tapi kan dia kayak ketutupan pohon gitu. Jadi Ini- kalau dari atas malah nggak kelihatan, tapi kelihatan dari bawah gitu. ini kan si Engkong kan mau naik tuh. Nah terus si Arnom keluarin magic-nya dari belakangnya kayak monsternya tadi, push terus set. Bisa narik ini nggak waktu mau naik? Biar buat nurunin. Versus Mau? Kamu bisa merasakan magic hand yang memegang kamu dan mengkerang kamu, tapi beratnya kayak sekitar 10 pound gitu. Masih naik. enteng ya berarti ya. Enteng cuma 5 kilo. Cuma Berarti naik sambil kaki berat satu. Aleknor. Hai turun gitu. Enggak. Kamu teriak? Enggak. Pakai ini. Jadi Kamu kayak teriak nggak bisa deh, karena kenceng, hei turun gitu kan. Dan kayak ya kamu teriak gitu. Terus orang yang ada gitu. Jangan berisik. Gimana kalau kita tinggal satu orang ini di situ? Ayo. Ya orang itu menghampiri terus ngawai-ngawai dari pohon. Biar lari dari pohon. Di kanan langsung Dari lari. belakang. Nah, karena Ngeselin. lari ngikutin Orang. atau ngikutin dari belakang. Ini awalku matok-matok gitu. Ayo, tarik bajunya. Iya. Jadi di bawah ada ini di atas tadi. Semakin kamu mendekat ke arah itu, ketika dari jarak 20 feet dia mengeluarkan kertas gitu. Terus dia lihat kertas itu dan dia melihat kertas tersebut dengan seksama seolah membandingkan kertas tersebut dengan wajahmu. Dan dia menyadari bahwa kaulah orang yang tertera dalam kertas itu, dan dia bertanya pada engkau, karena Halden, karena saya disewa oleh 2 orang elf untuk membawa Anda keluar dari wilayah kekaisaran segera. Carrier saya ada di sana. Well, gerobak gitu tepatnya. Ikut saya. Dia membimbing kamu dan yang mengikuti dia, Iya. Arnold sama Picard ke keretanya itu. I'm gonna follow them, tapi from the top of the trees. Langsung. Nice. Monyet. Yes. Apakah karena masih mau mencatat observasi itu tadi? Oh, naik. Gitu. Kalian diberikan kayak gerobak sederhana yang kayak dimodifikasi itu dengan 6 buah kuda di depannya gitu. Nama aku udah monyet. Silakan naik. Dia bukain pintunya gitu. Entah gerobak, entah carriage, tapi dia lebih bagus dari gerobak, tapi lebih jelek dari carriage. Wagon gitu nggak sih? Hah? Wagon bukan. Well, nggak wagon gitu. Jadi kayak lebih kayak karavan gitu. Tapi karavannya dia tuh bagus, kayak dia berdinding kayu coklat yang mahal, beroda yang bersuspensi. Oke. Dan kayak dia punya ada beberapa perbekalan di atas gitu, dan dia punya kayak gentong air yang gede gitu. Dan dia juga kayak dilengkapi dengan 6 kuda yang kamu tahu itu bukan kuda sembarangan. Jadi kayak Bukan kuda sembarang kuda. Apa tuh kuda apa tuh Pak? Namanya Pak? kamu sadar kalau kuda ini semuanya punya sedikit sebuah tanduk di ujung di kepalanya mereka. Wah, Iya, saya tulus. Ulus. Kamu ulus. Kamu ulus? Yes. Orsi. Friend. Bedanya 6. Berarti kalau dikejar dari atas pohon nggak? Turun Iya. ke belakangnya wagon carriage itu, naik. Bukan ke dalam ya, naik ya. Oke, so Yes. kamu memegang carriage itu, carriage slash caravan slash Wagon. itu yang kamu bisa merasakan kayunya terbuat dari kayu yang tidak murah, dan kamu bisa merasakan bahwa wagon ini sangat kokoh gitu, dan kayak dibuat dengan sangat baik. Kalian juga naik berarti? Aku masuk. Terus awalku aku bertangkar di atas sungai itu. Oke, kamu Awalnya ketemu sama ini, Oh iya kan ada kan tato-tato. Oh iya dingin ada. Tak suruh malam dulu itu awalnya. kalian semua naik ke wagon ini dan kamu bisa merasakan dalam interiornya bukan interior sembarangan, bener-bener aneh karena di wagon ini tuh punya cushion gitu.
Wagon sih. Ya, bagian itu punya kayak beberapa cushion gitu, tapi luarnya kelihatan kayak sederhana gitu. Pas apa semuanya sudah, dia ada seorang kusir yang tadi mengewe kamu tuh sudah duduk di tempat kusir dan dia bertanya ke dalam gitu. Sudah semuanya. Kita jalan mana? Aman Pak. Dari atas gue liatin gini, jempol. Aman. Apa dia juga ikut? Ayah itu segede itu. Ayah. Baiklah, oke. Dia langsung nutup terus. Kamu bisa merasakan tiba-tiba hentakan. Kamu bisa merasakan hentakan yang terjadi tiba-tiba di atas Wogan itu, dan kalian bisa merasakan kayak kalian berlari sangat kencang. Meskipun larinya kencang, tapi tidak banyak noise dan tidak banyak suara yang ada di sekitar kalian. Wow. Dan kalian dalam perjalanan menuju Genovia. Pulang ke kampung halaman. Aku takut dimarahi ayah. Sorry, karena itu barusan keluar dari kampung halaman atau udah berpetualangan sebelumnya? Andres. Ya, kabur. Berarti kabur, balik lagi langsung. Kita dipaksa pulang. Dijemput. Dipaksa pulang. Oke. Kabur tapi diawasi apa itu termasuk kabur? Sebenarnya dia nggak nyadar kalau diawasin. Oh. Dia cuma tahu setiap malam tuh dia nulis surat, kirim ke ibunya, selesai. Dan dia itu nggak nyadar kalau dia tuh sebenarnya diawasin Roll sama me a ibu. perception. Aku Oh, anak bayi kabur tapi minum semerang. Masih tetap ini ya, info kondisi gitu ya. 9 plus 2 Plus 1 nih. enggak, yang ini yang di sini persepsi 13. 13. Actually cukup banget. Semakin lama kamu berada di jalan, kamu menyadari bahwa wagon ini sangat mirip sekali seperti yang kamu punya di rumahmu. Oh. Jadi kayak kamu menyadari bahwa ini sebenarnya bukan wagon, tapi lebih ke kayak carriage. Wow, oke. Oke. Dan kamu bisa menyadari bahwa ini sangat bagus sekali. Fine taste. Yes. Kenapa ini? Kenapa? Ini keretanya mirip sama kayak punya aku di rumah. Aku bisa Kamu kaya? Kamu orang kaya? Kamu kaya. Ya IP-nya 2. Kamu orang kaya? Actually 3. Dan Pengakuan. no, itu emosi. Oke. Iya. Oh, kamu kaya. Berapa cotton candy yang bisa kamu beli? Wow, sangat mind blowing. Biar nggak gold, nggak apa cotton candy sebenarnya. Oke sih. Aku juga mau kalau cotton candy. Ya kan? Kita mukbang. Wah. Kita mukbang. Well, Nanti minta papaku cotton candy. ya, kalian menuju perjalanan. Biasanya perjalanan menuju Genovia tuh makan waktu sehari. Tapi kereta ini begitu cepat sampai pada waktu sangat sore. Ketika saat matahari terbenam. Oke. Kalian sudah bisa melihat terowongan jalan utama, terowongan menuju Kaisaran Genovia. Berarti kita udah turun dari wagon. Enggak. Masih di dalam. Kalian melihat, kalian akan memasuki terowongan ini, dan ketika kalian memasuki terowongan ini, roll me perception semuanya. Ada yang ke masuk ke terowongan ini? 19. Enggak. Well, Iya, 19. Berapa? 0. Nah tuan, 20. Udah 1 main 1, 0. Oh. Bagus. Kelilipan ya. Orangnya ini kalau di perjalanan suka tidur gitu. Ya bener-bener gak lihat. Kalian berdua menyadari di terowongan ini sepertinya barusan terjadi pertempuran hebat darah di yang mana? menewaskan baik prajurit Genovia dan prajurit Kekaisaran. Di samping kanan kiri itu ada beberapa mayat yang tergeletak dan dibiarkan di situ. Karena kamu net 20, kamu Oh, enggak net. 15 plus 5. Oke, 30 20 ya. The same. Kalau skill check
gak apa-apa. Kamu bisa melihat dan kamu menyadari bahwa itu ada banyak jasad dari kedua belah pihak. Jadi kayak ada pihak manusia, ada pihak elf sebelum memasuki terowongan gitu. Jadi kayak Di depannya itu gitu. iya, sembari kalian melaju kencang di dalam kereta memasuki terowongan yang entah pergi kemana, kalian bisa merasakan ada orang-orang berkorban untuk memberikan kalian jalan yang mulus ini dan menumpahkan banyak darah dan nyawa hanya untuk membawa kalian pulang. Kau bisa melihat ada elf di kanan kiri, ada manusia yang mati di kanan kiri, kepala, organ tubuh dan darah terpegang kemana-mana. Karena maaf. Aku kan gak ngeliat. aku ngelihat aku kayak langsung ngomong gitu. Oh my god. Ada apa di luar? Can I ready my weapon and cast seal lock? Oke. Kasih lag untuk prepare. Yes. Kan itu apa namanya bonus action cantrip. Yes. Seal lock. Yes. Jadi I'm just gonna ready my weapon, ready my quarterstaff, di-imbue pakai seal lock. Oke. You imbue your quarterstaff. Ya udah, kamu ready your weapon, tapi sepanjang kamu lihat ya cuman yang ada cuman mayat jasad-jasad aja. I'm just gonna ready. Oke. Aku merasakan hewa buruk. Terowongan itu akan menjadi semakin dekat dan kalian masuk ke dalam terowongan itu, keretanya jadi berguncang dengan lebih hebat lagi. Berguncangnya karena ada banyak mayat atau gimana itu? Oh ya udah, ya sepertinya ya. Sepertinya ya. Jelasin lagi. Jangan didetail, udah. Kamu bisa mendengar horsinya. SMS juga please. Gitu. Dan mereka kayak masuk ke dalam terowongan yang gelap. Aku berdoa semoga mereka damai di sana. Ini Nggak tahu kamu di sana ngeliat- itu di mana. Kadang lihat bingung, ngikut aja. Dia nggak tahu tapi berdoa buat apa. Karena kadang nggak ngeliat apa-apa. Ngikut aja. Ya, kalian keluar dari terowongan itu dan kalian melihat pegunungan yang subur dan indah. Wilayah Genovia itu rata-rata adalah dataran tinggi dan pegunungan yang melewati banyak terowongan dan lewat jalur lembah dan lereng gitu kan. Kereta kalian melaju cepat menuju ke arah salah satu bukit yang cukup curam, tapi 6 kuda ini kuat sekali, jadi kayak kalian terbawa dengan jalur ini kan cepat tapi juga aman dan tidak ya maksudnya jalurnya seperti itu. Kalian melihat dari kejauhan terletak di antara kabut perbukitan yang mengalun pelan villa tua keluarga Halber. Itu berdiri seperti kenangan yang menolak untuk padam. Pilar-pilar batunya menopang balkon bertabur ukiran tanaman, rambat dan logo keluarga Halber yang sudah aus oleh waktu dan musim gugur. Dindingnya menjulang tinggi, terlihat jendela-jendela kaca patri yang indah terukir menandakan era yang telah lampau. Tempat cahaya matahari terpecah menjadi warna-warna halus yang menarik di lantai marmer. Aroma tua dan basah lilin kayu ek memenuhi lorong-lorongnya yang sepertinya akan kalian jumpai. Kalian semakin mendekat ke arah itu, kalian dihentikan. Tiba-tiba kereta berhenti dengan cukup terguncang. Dari luar ditanya, siapa kau? Awal kulihat apa? Awalmu masih ngikutin dari tadi? Di atas masih nangkring. Masih nangkring. Awalmu di atas, kalian lihat kalian diberikan sama sepasukan elf, manusia, dan dwarf. Jadi satu itu musik. Mereka, kamu lihat mereka mengenakan seragam yang serupa. Ini karena Lingo keluar. Wah, karena telah kembali. Ya, kamu kayak jumpa fans. Nih, masuk lagi. Baik. Mari, silakan lewat. Keretamu tiba-tiba kayak bergoncang itu gerak. Seperti ada orang yang ikut naik di kursi depan. Siapa tuh? Bisa kau lihat? Kayak ada prajurit elf yang ikut naik. Berarti ini posisi kereta kuda ini lagi berhenti. Posisi keretanya lagi berhenti. Tapi kayak bentar banget terus cuma ada kayak beberapa orang naik. Beberapa orang? Berarti nggak cuma orang satu?
Oh iya, beberapa orang dia naik untuk ngecek perbekalan terus lihat kamu ya. Oke, baik. Oke, semua Terus aman. Aman. Nah sebelum berjalan, kan waktu berhenti itu Arnom yang dari tadi diem kayak mukanya gini, muka jendela langsung. Dari tadi nahan. Gak enak, mukanya harus tetap cool. Gitu. Terus sambil habis ngelihat bisa ngelihat orang di depan tuh kayak apa ya yang tadi mas? Kamu melihat di depan situ seperti ada orang yang membacakan doa gitu dari jauh gitu. Gitu. Itu yang di luar ada yang kena kah? Hah? Enggak. Ada yang kena muntahannya dia kan? Ya, kan di samping gini. Enggak sih. Terus habis itu, mulai langsung. Nah, dari lain harus tetap, tapi ini udah gara-gara udah berdiri langsung udah mulai mulu langsung dikeluarin. Ya, semua sudah baik. Tidak ada sihir yang mengikuti mereka. Oke. Kamu lihat orang kamu tadi cuma kayak ngambil barang terus nuker lagi terus turun gitu. Boleh dilihat nggak? Dia nuker barang apa jadi apa? Dia kayak nuker ini sih. Dia kayak nuker kayak beberapa tas gitu. Iya. Tasnya yang dikembalikan. Boleh dibuka nggak? Isinya apa? Ngecek aja. Tasnya dikasih di atas atau di atas? Di belakangmu kan ada kayak beberapa ini kan, kayak space tempat dan itu tuh di kayak kargo gitu. Masuk berarti. Enggak, jadi kayak di Enggak, belakang. tasnya diambil Oh, iya. diganti. Karena di dalam kan jadi nggak tahu, yang di luar kan masih dia di atas gitu, betul. nangkring sama. Nanti akan ada gambarnya mungkin lebih jelas. Jadi kayak dia tuh wagon tapi di belakangnya tuh kayak bagian kompartemen buat barang gitu kan. Atasnya kan juga sama kan. Nah, entah kenapa di sini tuh diganti barangnya. Karungnya ada yang dinaikin, ada yang diturunin, gitu ada yang dibuka. Kamu lihat ada yang dibuka dan itu ternyata isinya senjata itu. Ngetok ke dalam. Yes. Kalian lihat muka dia Dari- keberek dari itu. Terus Arnom saya melihat itu, apakah ini efek mabuk perjalanan? Dari atas itu aku melihat. Sorry, carriage-nya kacanya bisa dibuka kah? Dia nggak punya kayak kaca gitu. Kacanya nggak dibuka tapi kayak lebih kayak diturunin. Oh, turun gitu. Nona karena pesan senjata kah? Hah? Sepertinya itu titipan dari luar untuk di dalam kerajaan mungkin. Kamu beneran tanya ke orang yang barusan kabur dan disuruh pulang, Iya. Wah, pertanyaan sangat. Yes. Dipaksa pulang. dipaksa pulang. Yes, kan ini carriage-nya punya dia. Kita mau ke rumah dia. Kira-kira Kan? Wow. kira-kira sepanjang perjalanan itu kan banyak mayat-mayat. Kira-kira senjatanya buat apa ya? Ya enggak kan? Nggak tahu ya. Dia pesan apa enggak? Kalau nggak pesan kan berarti ada sesuatu. Tapi kalau misalnya pesan ya mungkin. Ini burung hantunya matok kepalamu sumpah. Terus karena bilang, Ketika kalian berdiskusi, kereta itu tiba-tiba ya semua siap jalan. Dia nggak jalan tapi dia lebih jalan lebih pelan sekarang. Dan kalian tetap terasa kejut gitu. Jadi kayak kereta berlanjut berlari. Saya jatuh. Cuma kaget aja. Kaget aja sih. Lagi ngomong tiba-tiba gitu. Iya, ya sudah. Mau Goodberry? Kayaknya butuh. Itu bisa menyembuhkan ini enggak? Iya, Di- Rasamin. Oh, dicoba. Rasanya. Plus 1 HP sih itu. Plus 1 HP. Wow. Enggak, kalau misalnya kamu udah Enggak, kena damage. Sayangnya tidak gitu. Ya, muntah itu damage enggak? mental Kebetulan. damage. sosial Masuk akal. Karena itu asam lambung, which is kita semua punya. Ya. Dan entah kenapa Anda punya banyak. Iya. Kebanyakan. Mungkin sedikit acid ya. Ya, digantiin sama itu tadi, sama si satu itu. Oke, baiklah. Kalian meneruskan Rasa mendingan. Kalian meneruskan perjalanan dan kalian sampai di wilayah Genovia. Kalian melewati kota Sihonstitzel. Tapi kalian nggak masuk ke kota itu, tapi kalian menuju ke wilayah pribadi properti keluarga Kana. Di situ kalian lihat vineyard itu kayak kebun anggur yang tertata dan kalian lihat di situ ada sebuah villa yang tampaknya berdiri sudah sangat lama dengan ukiran-ukiran tanaman rabatnya dan kerasnya semakin besar.
Sekarang yang tadinya kalian lihat dari ujung bukit, sekarang kalian sudah benar-benar berada di depannya dan kalian memasuki gerbang utama. Kalian bisa merasakan di dalam, itu ada kayak aura ya, aura sebuah tempat yang akan menghadapi sebuah pertempuran ini. Sorry, kita jadinya perang. Kita akan perang. Never. Well, nggak perang, itu kayak persiapan. Baru prep. Bangun-bangun tenda gitu ya orang-orang ya, bangun-bangun tenda malam. Nah, jadi kayak ya, ada tembok yang dinyalakan, biasanya ada tempat penjagaan yang tidak digunakan tapi sekarang digunakan. Ada orang yang nampaknya berjaga-jaga, berjalan-jalan di atap rumah. Di halaman juga ada beberapa penjaga yang lewat beberapa kali. Ya, kemanapun saya pergi, perang pasti ada. Well, kalian sampai di halaman utama dan seorang pelayan membukakan pintu untuk kalian. Dorong dia biar nggak mabuk. Buka pintu kan maksudnya? Iya, buka pintu. Pintu garage, pintu garage. Pintunya dibukain gitu. Dibukain. Direbuk atau? Masih kayak agak ngeliying-geliying gitu, masih agak ngeliying. Walaupun berinya tuh biar nggak muntah, kayak udah ngerasa enak nggak muntah perutnya, tapi kepalanya masih kayak. Oke. Wah, apa ini maksudnya? Butler kamu yang sudah lama sekali, Auris Butler, melihat dia untuk kayak keluar tersungkur gitu, menatap kamu dengan aneh. Nona, selamat datang kembali. Terima kasih. Sudah lama juga kita tidak bertemu ya. Bagaimana kabarmu? Saya Auris akan senantiasa menyambut Anda kembali di rumah keluarga Anda. Oh iya, ngomong-ngomong, ini tolong dibantu ya. Sambil menunjuk dunia. Masih tersungkur. Baiklah, penjaga. Dia kayak cuma goncangin bel gitu, terus ada 2 penjaga L gitu yang bantuin kamu berdiri gitu masuk ke dalam rumah. Dan si Auris membantumu turun dengan memegang tangan kamu dengan anggunnya, tek gitu. Terus sekarang nanya, kenapa tiba-tiba aku disuruh pulang? Ya seperti mari saya terangkan sambil masuk. Oke, jalan. Dia jalan masuk kalian. Aku manggil awal itu Saras nih. Jangan tanya kalian, kan saya udah di bawah. Jalan masuk. Ya, I'm gonna jump from the top of the carriage, terus ngikut aja masuk. Mantap, kita juga. Aku merasa familiar sama mansionnya nggak? Kamu nggak merasa familiar dengan mansionnya, tapi kamu sadar mansion ini besar sekali. Of course. Bahkan lebih besar dari mansion. Minder nggak sih? Emosional. Nobel kan biasanya gitu, pamer-pamer kekayaan gitu kan, gitu. Kayak apa? Karavanmu warna apa bos? Gitu kan. Ya kan kayak. Ini jalanannya tuh udah bricks atau gimana? Iya, kalian sampai di tengah malam di castle keluarga Hal. Oke. Nggak bisa pas ya. Kamu masuk. Di dalam lukisan-lukisan para keluarga Halder tergantung diam di ruang-ruang utama. Mata para leluhur seolah melihatmu dengan perasaan kecewa. Entah kenapa engkau pergi meninggalkan wilayah ini dan tidak menengoknya kembali. Karpet dari rain yang warnanya merah biru digelar dari pintu masuk hingga ke ruang utama. Tempat harpa tua berdiri di ujung ruangan, tempat di mana dulu jari-jari lentik biasa memainkan harpa tersebut. Tapi sekarang sebuah perapian besar menganga dengan ukiran naga dan dewa musik, dan abu di dasarnya yang dingin, tapi tidak mati, tapi seolah villa itu bukan cuma sekedar rumah, tapi jiwa yang terjebak dalam batu dan kayu. Yang mencintai malam dan bulan purnama, membenci kesunyian, tapi juga memeluknya. Mel, ini rumahku. Kamu menyadari ini rumahmu dan nggak ada yang berubah. Kamu hafal seluruh dengannya.
Jadi karena di situ terus nanya ke penjaganya, apa yang pengawalnya tadi? Auris. Ya si Auris. Auris. Yes. Ibu, ayah, di mana? Ibunda Enda sedang menghadiri konferensi dengan bangsawan-bangsawan lain Sylvia untuk merespon pernyataan perang dari kekaisaran. Kami sudah menyiapkan hal ini, namun ya seperti yang Anda tahu, kekaisaran mempunyai kekuatan militer yang sangat besar. Nampaknya sekutu kita di utara gagal untuk menghentikan invasi mereka dan mereka mengalihkan pasukan yang kemari. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Ayah? Kemana? Ayah ada di ruangannya. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku takut dimarahi. Jadi Saya ragu dia akan memarahi Nona. Inside dong. Yes. Guys, 14 tambah 4 ininya 18 tambah 3 plus 1. Masih mana? Aku mau tahu ini bapaknya masih hidup apa enggak? Cara Auris berkata itu tidak seperti berkata pada orang mati. Tuan Klein, aku yakin Sehat lah, afiat berarti. Hah? Sehat berarti. Sehat banget. Tuan Klein pasti sangat mengkhawatirkan Nona. Nona harus bertemu dengan Tuan Klein. Nona juga harus menyambut para tamu-tamu ini tuh, kan? Mereka yang menyelamatkan Anda dari wilayah kekaisaran. memang benar aku harus menyambut mereka, tapi melihat keadaan yang sepertinya sangat chaos ini dan biasanya aku disambut oleh ibu, sepertinya ini bukan waktu yang benar. Bisa tolong menjelaskan kenapa aku tiba-tiba dipanggil pulang? Ada mata-mata di wilayah kita ternyata. Dan kondisi Anda diketahui, sehingga sepertinya Kaisaran masih mencari Anda sebagai petualang. Anda tahu Kekaisaran melegalkan segala cara, bukan? Bahkan guild adventurer yang harusnya tidak tersentuh oleh hukum negara menjadi bidang politik. Dan sepertinya keberadaan Anda dari misi terakhir yang Anda ambil bersama teman-teman Anda sepertinya Itu disitu kan yang cuma diem doang sampai kayak dia bingung. Kalian semua suspicious. Kita kan baru ketemu di ini, Mak. Makanya semua suspicious. Terus ya udah, karena di situ diem bentar. Ya sudah, kalau begitu aku akan bertemu dengan ayahku terlebih dahulu. baik. Kita semua ikut kah? Karena jalan sama Auris tuh dia cepat gitu loh. Jadi kayak kalian masih kayak keluar dengan ragu-ragu. Tapi ketika kalian sampai di tangga dan memasuki, kalian disambut sama beberapa maid dan butler gitu. Tuan, kami telah menyediakan ruang-ruang kamar untuk Anda sekalian. Kalian split, kamu bertemu dengan, kamu diantarkan menuju chamber ayah kamu. Sorry. Bolehkah gue ngendap-ngendap pengen eavesdrop? Roll me a what? Stealth check. Stealth ya? Iya, stealth. Sementara dia berusaha mengendap-endap, ada seorang prajurit yang menatapmu dengan lucu. Lucu tuh maksudnya gimana? Jadi kayak 11. Aku tahu dia nggak? Kamu jelas-jelas nggak tahu dia. Dia seorang manusia tapi dia melihat kamu. Aku mau tanya contoh. Oke. Aku mau tanya. Enggak sih, apa ya? Kenapa dia lihat aku gitu? Siap. Maaf Nona, Anda sepertinya familiar. Hah? Kamu ini kan? Iya benar. Nona? Lo nggak? Familiar dari mana? Maaf, saya tidak berani menjawab. Agak susah. Oke, luar biasa. Kalau Jajal sih.
Jutek Talks. Enggak diam. pakai mobilitas gue. Iya kayak demand you to talk terus. Kamu kan noble, kamu mungkin kayak punya signet atau kayak emblem. Apakah aku harus nunjukin? You can kalau mau. Bebas, pokoknya bebas. Mau nunjukinnya seperti lihat nih. It's okay, bebas kita. Mau nunjukin cuma set atau Gini. sampai ini. Lihat deh. Serius tadi ini. Terus ketika penjaga itu melihat, Dia tetap jadi kayak kaku gitu, terus dia tetap biasa. Maafkan saya Nona. Terus maid-nya memanggil kamu. Oh, mari Nona, kemari. Masih nona ya? Masih Nona dari tadi. Ya, tapi karena Nobel kan ya bodo amat lah ini. Iya. Biasa. Apa? Ada maid tadi yang mau apa tadi mengajak aku. Ruangan ada di sini. Dia mengantarkan kalian ke. Dia ingin mereka menyatakan bahwa mereka ingin mengantarkan kalian ke ruangan kalian yang sudah disiapkan untuk beristirahat dan untuk mempersiapkan diri untuk jamuan 1 jam lagi. intinya si Arno udah tepar ini di kamar ini. Anda sudah tepar di kamar? Udah di escort duluan. Dia nggak pusing ya, tidur bentar gitu, tidur siang. 14 ada 3 orang yang melihat kamu berusaha untuk mengendap-endap, terus 3 orang itu kayak Tuhan yang baik, mari saya antarkan Anda ke kamar Anda. Lanjut. Ping di situ nggak boleh. Saya mohon jangan. Kayak gimana yang satu ADHD, yang satunya kepo banget ya. Cari tahu kayak, apa ya ini apa ya? Buka bukti, buka apa Mau gitu. naruh awalku di pundaknya dia boleh nggak? Bendanya siapa? Kana? Iya. Hai. Gini. Sembari kamu jalan dituntun gitu. Sebenarnya itu aku bisa 2 faces. Oh, oke. Cuman kalau mau lebih fokus ya tutup mata. Oh Tapi iya, aku oke. bisa jalan. Oke, kamu masih bisa jalan. Tutup sebelah. Iya kayak ini. Kayak gak. Ya, ya aku juga mau kayak gitu. Ya. Kalian semua diantar ke ruangan kalian. Kamu, oke. Wukong, sembari kamu diantar menuju kamarmu, kamu bisa merasakan lukisan lorong-lorongnya tua terbuat dari kayu ek yang mahal dan dengan berbagai ornamen, dan sesekali ada baju zirah yang sangat bagus di beberapa ruangan. Kamu bisa lihat ini dekorasi paling bagus yang pernah kamu lihat. Dan kamu diantarkan ke sebuah kamar mewah. Ada quarter staff nggak? Masih aja. Masih nyari. Kalau armor baju zirah keberatan. Dia nyari Ya ya. kecil quarter staff. Sekarang lo aja deh. Rata-rata Pakai suit ya. rata-rata mereka semua pakai spear dengan logo yang meliuk-liuk khasnya elf. Ada beberapa juga kayak seperti crossbow yang dibawa sama baju-baju zirah tersebut, dan terutama tombak ya. Jadi mayoritas itu. Tapi ketika kamu sampai di ruanganmu, terletak dengan manis dan cantik sebuah dilapisi kaca dengan berbagai ornamen yang mewah, sebuah tongkat yang diletakkan di meja. Tomat kita keluarin. Yes. Tomatnya diambil, Yes. masukkan, kita tutup. Ya, oke. Terus, Ini di kamarmu kan? Yes. Ini kan kita kamar beda-beda kan ya. Kamarnya masing-masing. Terus, I'm just gonna rest. Oke, short rest. Short rest? Iya, kamu bisa short rest. Kamu short rest? Yes. Oke, so burungnya tetap ada di pundaknya karena tapi gimana? Itu menghilang atau Enggak.
Itu hilang kalau misalnya aku long mas. Oke, baiklah. Tidur gitu ya Mas ya. Ya baiklah. Aku sorenya saya sempat ngeteh. Habis duit craft. Jam. Ya, Siapa sih Atmo? Siapa terkapar? Dan berusaha untuk meregen ini ya roll me a constitution. Over 2. Bener-bener ini. Good berry-nya nggak mau. Berry-nya itu biar perutnya lebih enak, tapi kepala masih pusing. Over gimana? Aku mau coba keliling mansionnya bisa. Entah Aku maid kamu yang mengantarkan kamu ini lebih fleksibel. Oke. Dan mengizinkan kamu untuk berjalan-jalan. Dia ngikutin aku nggak? Iya. Oh, tapi dia ngikutin aku walaupun muter-muter. Iya. Sesekali dia bilang lewat sini Nona. Oh, dia nggak? Biar gak kesasar. Aku mau lihat-lihat di situ, kira-kira ada sesuatu yang familiar sama aku nggak di dalam mansionnya itu? Kan dulu di kamar yang sendiri. Oce. Kamu di situ, oke. Kamu kalau misalnya kamar itu lurus, kamu bisa ke kiri atau ke kanan. Ada lorong ke kiri, lorong ke kanan. Dari jauh aku bisa lihat mereka ada apa aja nggak? Oke. Di lorong kanan terlihat kayak lorong besar dengan banyak ukiran dan lukisan dengan baju ornamen khas Zirah tua, dan ada kayak pintu besar tinggi gitu berornamen bagus mewah gitu. Di kiri kamu bisa lihat ada kayak sebuah ruangan. Di kiri kamu bisa lihat ada kayak karpet lagi, lurus lagi tapi nggak sepanjang yang sebelumnya. Tapi di situ ada kayak beberapa ruangan dan di ujung ruangan itu ada kayak sebuah meja besar. Meja besar itu dalam ruangan. Dalam ruangan, tapi kayak nggak begitu jauh gitu. Aku mau coba ke kanan berarti yang ada pintu besar itu kan. Oh iya. Kamu jalan ke sana. Udah gini soalnya. Sementara itu aku akan kembali ke kanan. Kamu diantar menuju ke chamber ayahmu yang dengan pintu yang sangat tinggi dan besar itu, dan dia mengetuk dia bukain pintu terus kamu dipersilakan masuk. Sama burungnya. Ini karena sambil mainin burung, Iya, masih bener. terit. Nih gua kan. Udah, sorry. Jadi, kenapa aku tiba-tiba dipanggil pulang, Ayah? Karena halo, kamu kaget karena ayahmu sekarang tiba-tiba mengambil tongkat dan dia mendorong tongkatnya diri dan dia jalan dengan terengah-engah kamu. Halo nak, ayo peluk ayah. Tunggu. Ayah, kau kenapa? Gak apa-apa. Sebuah pertarungan kecil. Tidak. Kecil sampai. Terakhir aku Cowok. tinggal kamu, Ayah. Kau itu masih sehat-sehat. Ya, nampaknya ya sudah tidak cocok lagi untuk memimpin sebuah pasukan. Kau terlalu memaksa diri. Ya, jangan karena kamu seorang elf dan kamu akan hidup lama sekali. Kamu menjadi sombong ya. Maksudnya kan masih ada kakak. Kenapa tidak suruh dia saja? Ya, kakakmu juga harus menyelesaikan latihannya, bukan? Nggak salah. Ya. Tapi sekarang kakakmu sudah menggantikanku di medan depan. Ya, dan ayah hanya sebagai relik tua peninggalan perang sebelumnya. Ya. Dia pengen memeluk kamu. Langsung balik aja, tapi kayak sungkan gitu. Dia, Karena tuh asli sedih ke ayahnya, dia tinggal tuh masih keadaan baik-baik, pas dia balik kok jadi kayak gini, peluk. Terus langsung karena nanya, kenapa aku tiba-tiba disuruh pulang? Dan apa maksud ayah dengan kakak dikirim ke medan perang? Ya, sekitar 12 bulan yang lalu kamu sudah menyelesaikan latihannya dan dia sudah menjadi pasukan penjaga yang utama. Ya, dia sudah menjadi seorang kapten yang baik.
kamu harus segera pulang karena sepertinya kita tidak bisa percaya lagi pada adventurer itu. Ada pengkhianat di antara mereka dan ayah curiga ada pengkhianat di antara adventurer yang ada di kota utama kita. Ayah khawatir dengan Muna. Sekarang urusan legasi. Iya, maaf. Ya, sekarang urusan diskusi dan negosiasi. Ayah serahkan pada ibu saja. Baiklah kalau begitu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Beristirahatlah. Ayo kita sambut teman-temanmu yang baru. Ayo kita jamu mereka makan 1 jam dari sekarang. Dengan keadaan chaos seperti itu di luar, Apa yang bisa ayah lakukan? Ayah hanya kepanjangan di sini. tapi tetap saja ayah mengirimkan ibu keluar. Ibu itu adalah seorang elf. Kondisi di luar, kau tahu sendiri bagaimana mereka melihat selain manusia. Ya, tapi ibu hanya berjalan-jalan di wilayah Genovia saja. Kita berusaha untuk bernegosiasi dengan kekhalifahan Raem untuk membentuk aliansi. Karena ya tahu kita tidak mungkin melawan kekaisaran. Kekaisaran itu lagi. Dasar manusia-manusia bodoh itu. Ya sudah. Karena aku tidak tahu juga apa yang bisa aku lakukan. Lakukan ikut saja apapun yang ayah katakan sekarang. Iya, baiklah. Istirahatlah, Nak. Ayo kita bertemu 1 jam lagi. Tuh kan karena lihat ayahnya tuh luka kan. Bisa dibilang udah nggak sehat lagi. Yes. Tuh aku boleh karena kayak ngecek sekitarnya aja nggak, kayak ngeliat apa yang ayahnya lakukan selama ini. How do I explain this? Maksudnya kalau melihat luka-lukanya itu karena iya, apa? iya, Kira-kira karena apa? karena apa? Kamu menjelajahi kayak melihat ayahmu mengecek luka-lukanya, tidak ada luka yang terlihat, tapi roll me an arcana check. Wafer, kamu lihat karena memasuki pintu besar itu Ini sebelum dan kamu semi-semi mendengar Dari di belakang pintu Dua nulis kayak oh. di film-film banget gitu ya, kayak film-film banget gitu ya kayak yang instruksi mungkin Jeda. dia yang tahu sih. kamu sadar bahwa ayahmu tuh sehat, tapi ada sedikit aura santet, kutukan yang ditempelkan pada. Oke. Ini karena kanan nggak bisa sihir juga, sihirnya sangat terbatas. Tapi kamu bisa tahu itu. Iya, kamu aku bisa tahu. Aku boleh karena juga Pak. Gimana? dari burungnya, Burungnya. Oke. dari burung melihat kan dia. Aku juga mau. Kamu cuma bisa dengar, kamu bisa lihat, kamu bisa. Ya, Itu Tuhanku Yesus. Oh my god. 1, 2, 3. Saya semuanya. Berapa? Tadi Arcana tambahan. Aku 54. 9. Sama-sama 9. Satunya dari kuping, satunya dari mata. Kalian tidak merasa ada yang aneh? Aku ngeliat ekspresinya aja. Ya. Pelayan yang bersamamu, Wafer, dia memaksa kamu untuk kembali ke ruanganmu karena kamu juga diajak kembali ke ruangan lamamu ya, dengan ruangan yang tidak pernah ditinggalkan dan terlihat baru saja dibersihkan, spray lembut yang baru saja diganti, meja-meja dekorasi peninggalan ibu dan beberapa mainan yang kalian biasa mainkan bersama dengan Kian. Dan untuk minggu ini kita sampai di situ dulu. Saksikan Kian di Broken Kompas di minggu berikutnya.